Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini begitu viral terkait dengan kontroversi Pondok Az-Zaitun ya, yang dipimpin oleh atau diasuh oleh Panji Gumilang. Berbagai isu kontroversial, mulai dari pondok ini pernah menjadi sarang dari NII, kemudian beberapa waktu yang lalu menggelar satu ibadah sholat Idul Fitri kalau nggak salah ya, itu ada percampuran soft laki-laki dan perempuan, kemudian soal akan menjadikan perempuan sebagai khatib dalam khutbah Jumat, dan masih banyak yang lainnya. Cuman kali ini kita fokus pada apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang terkait dengan bahwa tanah suci itu bukan Makkah, tanah suci itu adalah Indonesia. Panji Gumilang mengutip lagu Indonesia Raya untuk berargumentasi atau berpendapat bahwa tanah suci itu adalah Indonesia. Kemudian diselingi bahwa umat Islam tidak perlu jauh-jauh ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Cukup di Indonesia saja, mati di Indonesia. Karenanya Panji Gumilang juga membuat satu ajaran baru ya, yang nyata-nyata sesat, bahwa ibadah haji tidak harus ke Makkah, tetapi bisa dilakukan di Indramayu pada tanggal 1 Muharram. Jadi ini memang orang soak ya, orang koplak ya. Pendidikan yang dia tempuh ternyata tidak bisa menjadikan itu sebagai petunjuk untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan justru banyak timbul kesesatan yang dialami oleh dirinya. Teman-teman sekalian, sudah banyak sekali ahli-ahli agama maupun masyarakat muslim lainnya yang menanggapi kontroversi-kontroversi yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Tetapi kali ini agak lain ya. Yang mengkritisi Panji Gumilang ini adalah seorang dalam tanda kutip komedian yang kita kenal dengan Pak Dul ya, waton guyon, ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Tetapi beliau Pak Dul ini meskipun dikenal dengan komedinya, ternyata beliau ini sangat cerdas ya. Bagaimana membantah, kemudian memberikan nasihat kepada Panji Gumilang dengan cara khas beliau, bercanda tapi berilmu begitu. Intinya bahwa istilah tanah suci itu adalah istilah yang ada dalam ajaran Islam. Kita yakini sebagai Makkah dan Madinah, karena dua tempat ini begitu bersejarah. Kalau Makkah kita tahu sendiri bahwa rumah ibadah yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini adalah Makkah atau Bakkah. Kemudian kalau Madinah itu bagaimana peradaban Islam dibangun di sana, dengan pusat peradabannya adalah Masjid Nabawi. Dan masih banyak lain alasan-alasan kenapa dua kota ini disebut sebagai tanah suci. Jadi tanah suci ini terminologi dalam ajaran Islam, bukan terminologi kebangsaan. Intinya seperti itu. Kemudian sebelum kita menyaksikan video dari Pak Andul, satu kemunafikan dari Panji Gumilang adalah ternyata dia sendiri juga bergelar Kiai Haji. Artinya dia juga pernah melakukan ibadah haji di tanah suci. Jadi orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang makin koplak, makin sesat, yang semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia berpendidikan tinggi, tetapi Allah tidak berkehendak orang ini untuk mendapatkan petunjuk, melainkan terus menerus dan semakin jauh dalam kesesatan. Sikap kita ya, pendekatannya bukan pada pendekatan kekuasaan saja, bukan pendekatan pada pelaporan pidana saja, meskipun ini sebenarnya memenuhi unsur penistaan, tapi kita tahu sendiri bahwa backingnya sudah sangat kuat ya di Pondok Az-Zaitun ini. Pelaporan pidana boleh dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah perang dakwah. Kita gunakan strategi dakwah untuk menyadarkan umat
menyadarkan orang-orang yang selama ini tersesat karena ajaran dari Az-Zaitun. Jadi ini jauh lebih efektif. Dakwah sesat kita perangi dengan dakwah-dakwah yang penuh hidayah, penuh petunjuk untuk senantiasa lurus ihdinas siratal mustaqim, di jalan lurus Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja perut, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci. Suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Ini gimana, Pak? Al olive oil nih, bos. Senggol dong. Minimal maksimal minimal. Minimal maksimal minimal. Kumal desimal pertaminal. Cuak. Masa tahu obat oles kan? Itu tidak boleh diminum. Karena bisa menyebabkan pilek otak. Pak, ini serius amat, Pak. Relax aja, Pak. Jangan ngegas. Siapa juga, Mas, yang mengatakan bahwa Indonesia itu najis? Wong hakikatnya bumi ini suci. Bedakan tanah suci dengan tanah yang suci. Tanah yang suci itu bisa ada di mana saja di bumi ini. Tapi tanah suci bagi umat Islam itu adalah Masjidil Haram dan itu adalah Mekah, tanah kelahiran Muhammad, juga Madinah, di mana jasad mulia Rasulullah kembali dipeluk bumi. Di sana Al-Quran diturunkan, di sana agama Islam diwahyukan kepada Nabi terakhir untuk umat akhir. Tidak ada yang salah, Mas, dengan lagu Indonesia Raya stansa 3. Pertanyaannya, apakah lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa menggugurkan rukun Islam kelima? Tentu tidak. Bedakan konteks syariat ibadah dengan konteks kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme. Lirik lagunya benar, tapi implementasi maknanya salah. Lirik lagunya benar, uridu bihatilun, tujuanmu batil. Jadikan lagu Indonesia Raya 3 stansa ini sebagai penyemangat nasionalisme, cinta tanah air, cinta bangsa. Tapi jangan jadikan akidah, jangan jadikan sebagai dalil syariat. Tujuan haji itu bukan ingin mati di Mekah, Mas, tapi mati karena Allah. Ketika haji karena Allah, itu anugerah. Jutaan umat, Mas, bahkan harus ngantri puluhan tahun demi bisa bersujud, sholat, tawaf di tempat suci ini, demi bisa mengunjungi nabinya. Meski sadar tidak pernah bisa melihat wajah Nabi lagi, setidaknya bisa melihat kubur Nabi. Meski hanya bisa dari luar makom, bisa salam kepada Nabi, setidaknya bisa menapaki tanah yang dulu pernah dipijak oleh Nabi, dengan doa harapan semoga kelak nama kita, diri kita yang hina ini dipanggil oleh Nabi sebagai umat Muhammad, diberi kesempatan bisa bertemu, bisa melihat wajah Nabi meski hanya sebentar.